wajahku. Iyer, setelah pertempuran ini, kami akan mengadakan perayaan demi kamu. Kamu adalah orang nomor satu di generasimu. Laba-laba emas besar tersenyum ketika dia berbicara dengan cara yang sangat riang. Saya berterima kasih kepada Paman bela diri atas pujiannya. Si Yi dengan sungguh-sungguh memberi hormat. Seandainya ada orang lain di sini untuk menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan tercengang. Latar belakang laba-laba emas raksasa itu mencengangkan dan dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, namun dia sekarang rela menjadi paman bela diri Si Yi. Saya menunggu hari Anda menjadi penguasa wilayah gurun ini. Anda akan menguasai tanah di bawah langit dan menenggelamkan negara dengan kehadiran Anda, kata laba-laba emas besar. Dia kemudian berbalik dan melihat ke arah batas Danau Roh Iblis. Sampaikan pesan ini. Kirim undangan ke semua Archaic Divine Mountains. Dalam 2 hari, saya akan mengatur pesta untuk merayakan kemuliaan tak tertandingi yang akan direbut Iyer. Petik 2. Paman bela diri, ini masih terlalu dini. Tidak akan terlambat untuk merayakan setelah pertempuran berakhir, kata Si Yi. Beberapa lokasi mereka agak jauh, jadi mari kita kirimkan undangannya terlebih dahulu agar mereka dapat memulai keberangkatannya lebih awal. Laba-laba emas besar berbalik dan menatap Si Yi. Iyer, seharusnya tidak ada kecelakaan selama pertempuran ini, kan? Saya yakin Anda bisa langsung membunuhnya. Siapa yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi? Saya percaya bahwa saya tidak ada bandingannya, tetapi meskipun saya memegang keyakinan ini, saya tetap tidak boleh bertindak sembarangan, Si Yi berbicara dengan tenang. Segera setelah itu, orang-orang di mana-mana mulai berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Danau Roh Iblis telah mengirimkan beberapa undangan, dan mereka semua dikirim ke pegunungan surgawi Arkais yang paling terpencil untuk mengundang para ahli tertinggi mereka. Ini benar-benar tindakan yang sangat percaya diri. Banyak orang menjadi terdiam setelah mendengar tentang ini. Apa yang bisa Si Hao bawa ke pertempuran ini? Tubuh fisiknya, yang merupakan kekuatan terbesarnya, hanya setara dengan individu dengan 2 murid. Apalagi yang mungkin dia miliki. Ada orang-orang yang jelas-jelas bias terhadap Si Yi. Orang-orang ini memberi contoh dukungan satu demi satu. Mereka semua percaya bahwa cairan pemurnian tubuh emas telah membuat Si Yi sempurna tanpa kelemahan. Secara komparatif, tubuh individu dengan murid ganda seharusnya lebih lemah, namun ia mampu melawan Si Hao dalam ketangguhan fisik. Jika mereka bertarung satu sama lain dalam aspek lain, individu dengan murid ganda tidak diragukan lagi akan memiliki keuntungan. 2 murid dapat memisahkan langit dan bumi dan membawa kekuatan alami ke semua makhluk hidup. Kekuatan surgawi semacam ini tidak terduga, jadi bagaimana Si Hao bisa membela dirinya sendiri? Tulang makhluk tertinggi khususnya menciptakan perbedaan yang lebih besar. Yang satu kehilangan tulang asli primordial mereka, sementara yang lain telah memperbaiki dan membentuknya sendiri untuk membuat tubuhnya sempurna. Sebelum pertempuran yang menentukan ini bahkan dimulai, dunia luar sudah berdengung dengan kegembiraan. Mereka melakukan perdebatan sengit tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Tak perlu dikatakan bahwa Si Yi memegang keuntungan, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Apa yang dia miliki tidak dimiliki Si Hao, sedangkan apa yang tidak dimiliki Si Hao dia miliki. Akhirnya, hari pertempuran yang menentukan telah tiba. Dunia nyata sepertinya segera menjadi sunyi. Setelah berteriak-teriak dengan kebisingan selama beberapa hari, sekte-sekte utama, manor, dan negara-negara kuno menjadi sunyi. Semua tanda diskusi telah menghilang. Seolah-olah semua orang telah menghilang dari muka bumi. Itu karena mereka semua telah memasuki alam dewa kekosongan. Hari ini, Void God Realm penuh sesak, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap lorong penuh sesak saat talenta muda muncul di tanah murni satu demi satu. Itu adalah pensiunan pemimpin klan keluarga kuno Tuoba. Dia benar-benar muncul. Siapa yang peduli tentang itu? Lihat ke sana. Tuan sejati dari Gunung Binatang Barat telah datang. Ini sebenarnya harimau putih tua yang sangat besar itu. Apakah matamu tertutup? Karakter-karakter itu tidak penting. Tidak ada kekurangan makhluk berdarah murni yang tiba di sini,
dan beberapa master sekte yang dihormati secara pribadi datang. Ketika seseorang melihat ke bawah ke tempat ini, mereka akan menemukan banyak sosok. Ada makhluk dari semua jenis, dan mereka bergerak bersama. Beberapa ratus hingga 1000 makhluk telah muncul, karena ini adalah peristiwa besar yang jarang terlihat selama bertahun-tahun. Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi. Hari ini pasti akan mempengaruhi semua wilayah gurun, dan pertempuran ini akan dicatat dalam sejarah. Terlepas dari hasilnya, kedua individu itu adalah titik fokus paling cemerlang hari ini. Dia datang. Individu dengan 2 murid telah muncul. Semua orang berteriak keheranan. Mereka tidak bisa membantu tetapi minggir untuk membuat jalan. Tubuh Siyi tinggi dan ramping, namun fisiknya juga cukup kuat. Langkahnya sangat megah. Kepala dengan rambut hitam tebal berkibar-kibar, dan matanya tertutup kabut, seolah-olah diliputi kekacauan utama. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia adalah dewa surgawi yang turun ke dunia manusia ini. Dia memiliki keagungan seorang penguasa. Meskipun dia masih muda, banyak karakter generasi yang lebih tua merasa seperti berada di bawah tekanan besar. Berbahaya, sangat berbahaya. Ini adalah perasaan yang diterima para ahli ini dari indera tajam mereka. Secara khusus, setelah melihat murid-murid itu, hati semua orang bergetar. Seolah-olah mereka bisa melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang dihancurkan di dalam diri mereka. Ada laba-laba emas besar di sisinya yang menemaninya sepanjang perjalanan ke sini. Selain laba-laba raksasa, ada juga sekelompok makhluk humanoid, dan semuanya mengeluarkan aura menakutkan. Sosok kuat danau roh iblis telah tiba, dan mereka semua dalam bentuk humanoid. Tidak jauh dari sana, ada seorang wanita tua dengan kruk yang sedang melihat ke arah ini. Nenek Sihua dari Sekte Mending Surga. Tidak heran jika danau roh iblis tidak terlihat khawatir sama sekali meskipun wilayah gurun mengalami kekacauan. Sepertinya mereka memiliki semacam asuransi melalui Siyi. Seseorang menggumamkan ini dengan lembut. Mereka yang tahu sedikit lebih mengungkapkan ekspresi serius. Dengan kedatangan Siyi, salah satu karakter utama telah muncul. Mereka sekarang hanya menunggu Si Hao sehingga pertempuran yang menentukan ini bisa dimulai. Ada begitu banyak orang di sini. Master Sekte dan monster lainnya telah tiba. Ini adalah pemandangan langka yang hanya bisa dilihat setiap beberapa ratus tahun. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran di tingkat dewa. Setelah pertempuran ini dimulai, itu akan menyebabkan efek samping yang hebat. Di kejauhan, raungan mengguncang langit. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang saat lebih dari selusin singa berkepala 9 muncul. Mereka berdiri di posisi masing-masing untuk mengamati medan perang. Cahaya surgawi pelangi menyapu langit. Beberapa burung merak besar naik ke langit dan berputar-putar dari atas. Kemegahan warna-warni suci tersebar di bawah mereka. Di arah lain, gajah naga giok putih meraung. Mereka membawa beberapa pembudidaya yang memancarkan cahaya berharga, dan orang-orang ini menghadap ke tempat ini. Melihat ke kejauhan, orang akan menemukan makhluk seperti Yazi, Pixiu, dan Suani. Mereka semua sangat besar seperti gunung dengan aura menakutkan. Cahaya bersinar keluar setiap kali mata mereka terbuka dan tertutup, menciptakan efek yang agak menakutkan. Ini masih belum bisa dianggap banyak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk menakutkan muncul. Kereta bergemuruh satu demi satu saat mereka melakukan perjalanan melintasi langit dan diparkir di depan. Yang menarik gerobak semuanya adalah binatang dan burung yang sangat besar, dan para pelayan surgawi menemani mereka. Cahaya cemerlang bersinar ke segala arah saat mereka melepaskan sejumlah besar energi. Para ahli tertinggi dari pegunungan surgawi kuno telah muncul, dan mereka tidak datang dengan sendirinya. Kereta datang satu demi satu berturut-turut, melepaskan tekanan mengerikan yang membuat orang lain gemetar dan bergidik ketakutan. Pada saat ini, seluruh alam penuh dengan makhluk. Mereka ada di mana-mana dan dalam jumlah yang tak terhitung. Kemunculan makhluk-makhluk berdarah murni ini, apalagi semuanya adalah sosok-sosok hebat, benar-benar membuat para talenta muda menggigil dan gemetar ketakutan. Mereka semua benar-benar ketakutan.
Medan perang ini terlalu besar. Cahaya api berkedip-kedip. Kereta kaisar yang terbakar muncul yang melepaskan tekanan luar biasa. Api surgawi burung vermilion meringkuk di sekitarnya. Seorang pria parubaya sedang duduk di dalam, dan di sampingnya berdiri seorang wanita muda mengenakan pakaian merah. Kaisar api telah tiba bersama seorang putri. Ketika suara itu baru saja memudar, suara gemuruh lain bisa terdengar. Api surgawi emas mengelilingi kereta batu saat tiba dari langit. Kaisar batu telah tiba secara pribadi untuk menyaksikan pertempuran ini. Setelah itu, sebuah pohon kuno membentang ke langit. Kaisar klan kayu telah tiba juga. Makhluk-makhluk ini bukan dari ras manusia. Saat mereka bergerak, pohon-pohon kuno membentang di langit dan menutupi matahari. Orang-orang Ocean Clan muncul segera setelah itu. Mereka memegang trisula emas dan melakukan perjalanan di atas gelombang seolah-olah mereka bergerak melintasi lautan yang luas. Begitu hidup, pertarungan ini benar-benar membuat orang bersemangat. Penyihir itu muncul. Dia sangat cantik sehingga tidak ada satu cacat pun yang terlihat, seolah-olah dia dipahat dari batu giok putih halus. Tubuhnya yang tinggi sangat memikat. Karena dia ada di sini, tidak diragukan lagi bahwa peri Yue Chan pasti akan muncul juga. Mereka adalah musuh yang ditakdirkan yang telah saling bertentangan untuk waktu yang sangat lama. Dengan hal-hal yang berkembang seperti itu, semua orang menunggu dengan antisipasi. Di mana si Hao? Karakter utama lainnya tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai gelisah. Diskusi mulai pecah satu demi satu. Mungkinkah dia menjadi takut dan tidak lagi berani menunjukkan dirinya? Langkah-langkah turun dari langit, bersinar dengan sinar cahaya yang cemerlang. Perwujudan sosok samar dan tidak jelas dari Void God Realm muncul. Nada suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, orang lain belum tiba. Apakah dia memutuskan untuk tidak bertarung? Jelas bahwa dia tidak senang. Suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Semua orang terdiam. Perwujudan dari alam ini bahkan telah muncul, namun orang itu masih bertindak dengan cara yang ceroboh. Bukankah ini terlalu santai? Apakah dia benar-benar akan membuat semua orang berdiri? Tepat pada saat ini, sebuah ledakan meledak dari belakang perwujudan alam. Sebuah lorong gemilang muncul yang bergelombang dengan cahaya warna-warni yang suci dan menguntungkan. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi pada saat ini, perwujudan sosok alam ini menjadi kaku. Sebuah cabang menyenggolnya di bawah, menunjukkan untuk menyingkir. Setelah itu, cahaya gemerlap meredup. Seorang pemuda dengan mata besar berjalan keluar dari lorong yang indah. Semua orang tercengang dan agak terpana. Kabut tebal berputar-putar saat si Hao berjalan keluar dari lorong. Matanya cerah saat dia melihat sekeliling. Dengan cara yang sangat narsis, dia berteriak, ketika langit mengaum, si Hao yang agung akan membuat pintu masuknya yang mempesona. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara mengaduk-aduk. Ah Pei, kulit kecil ini sangat tebal. Makhluk-makhluk dari danau roh iblis tidak puas. Mereka semua sangat marah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Bagaimana dia bisa membuat lorong di Void God Realm? Tampaknya agak luar biasa. Ada beberapa yang bingung. Tempat ini bergejolak dengan keributan. Pintu masuk si Hao sangat tidak biasa, membuat orang-orang di sana kaget dan marah. Cahaya warna-warni surut dan lorong menghilang. Wajah perwujudan domain agak tidak menyenangkan untuk dilihat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu dia bertanya, mengapa kamu tidak datang ke sini melalui jalan yang benar? Jalan yang benar. Tubuh saya benar, jalannya benar, jadi saya selalu berjalan di jalan yang benar. Adapun mengapa saya tiba melalui udara, itu karena saya tidak punya pilihan. Tempat ini ditenggelamkan oleh orang-orang, jadi saya tidak bisa masuk dan hanya bisa melakukan ini, jawab si Hao. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajah perwujudan domain. Apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah siapa yang mengirim pemuda ini, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya di depan semua orang di sini. Di kejauhan, Kaisar Api, Kaisar Batu dan para ahli lainnya gemetar. Mereka menatap lokasi di mana lorong itu menghilang untuk waktu yang lama dan tidak bisa menenangkan diri. Adik laki-laki,
kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Mengapa kita tidak memulai pertempuran ini sekarang? Si Yi membuka mulutnya. Ujung-ujung pakaiannya berkibar di belakang sosoknya yang berdiri, dan rambutnya beterbangan. Matanya mengungkapkan kilatan jahat. Semua orang tegang. Mereka semua tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya telah tiba. Semua hari penantian itu adalah untuk saat ini, mereka akhirnya akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Iblis kecil, kamu telah memprovokasi danau roh iblisku lagi dan lagi. Hari ini, semuanya akan berakhir. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa memainkan trik kecilmu. Di kejauhan, seekor laba-laba besar berteriak dengan penuh kebencian. Si Hao pertama-tama membunuh laba-laba iblis bermata hitam di ibu kota negara batu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang mereka dan beberapa istana di alam dewa kekosongan. Mereka benar-benar marah. Si Hao dengan acuh tak acuh melirik, tampak seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Tatapan ini penuh penghinaan, dan makna yang tersirat adalah bahwa dia tidak menerima pernyataan itu dan menyambut pertempuran. Ini hanyalah penghinaan yang tidak terselubung. Penampilan seperti ini memalukan dan tidak memberikan wajah. Dia benar-benar mengabaikan semua laba-laba iblis, membuat wajah mereka pucat pasi dan menjadi sangat tidak menyenangkan. Pergilah. Perwujudan domain berteriak keras. Dia membawa si Hao dan si Yi ke surga, di mana mereka kemudian melangkah ke lorong emas. Di sisi mereka, bunga teratai berbau harum melayang di sekitar mata air suci. Jalan emas besar ini mengarah langsung ke langit. Itu misterius dan sakral, meninggalkan perasaan rindu di hati semua orang. Jelas bahwa itu terhubung ke medan perang langit. Suara yang menghancurkan langit terdengar. Banyak orang melayang di atas artefak berharga mereka menuju surga, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya dari sekte besar. Lorong emas ini sepertinya bisa membawa mereka ke dunia dewa. Si Hao agak penasaran, melihat ke kiri dan ke kanan dari sisi perwujudan domain. Terkadang, dia bahkan pergi ke tepi jalan untuk memetik beberapa bunga teratai. Ini memenuhi kepala perwujudan domain dengan lipatan. Apakah orang ini benar-benar datang ke sini untuk bertarung dengan semua yang ada di telepon? Kenapa dia tidak terlihat gugup sedikit pun? Bukankah dia terlalu santai? Adik laki-laki, sepertinya kamu belum dewasa. Masih anak-anak, si Yi mengeluarkan tawa lembut. Perwujudan domain tetap diam. Salah satu dari keduanya benar-benar iblis kecil, sementara yang lain dewasa sampai tingkat yang konyol. Mereka berdua sangat tidak normal. Untuk apa kamu sangat khawatir? Lihat, ada burung di sana. Apakah kamu akan mengomelinya juga? Si Hao menunjuk ke kejauhan pada dua pria tua berantakan yang bersembunyi diam-diam di antara kerumunan. Ini tepatnya penatua koin dan kakek burung, dan ada seekor burung kecil di salah satu bahu mereka. Tampaknya agak tidak puas dan berteriak dengan marah, pikirkan urusanmu sendiri. Kerumunan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini adalah burung yang benar-benar tidak sopan. Kakek burung buru-buru membungkamnya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal bodoh. Kelompok si Hao tampaknya telah memasuki 9 surga di jalan emas besar ini. Mereka memasuki wilayah misterius di mana kabut-kabur berkibar dan angin kencang bertiup dengan ganas. Mereka yang mengikuti tidak dapat memasuki lorong emas, karena ini tidak disiapkan untuk mereka. Mereka hanya bisa terbang dengan artefak berharga mereka sendiri. Namun, semakin tinggi mereka pergi, semakin sulit menjadi karena perlawanan yang kuat. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menonton pertempuran. Perwujudan domain hanya mengatakan ini dengan lembut. Segera setelah itu, setidaknya setengah orang menyerah. Mereka tidak bisa terbang lagi. Ada tekanan di sini yang membuat mereka merasa seperti tercekik. Ini adalah tempat yang misterius dan kuno. Lorong emas besar membawa si Hao dan si Yi ke pinggiran surga. Mereka tiba di domain kuno. Selain kabut, sebuah bangunan yang hancur muncul di depan mata mereka. Konstruksi megah dan megah itu melayang di udara, dan meskipun telah runtuh, itu masih memberikan perasaan serius. Kami sudah sampai. Tempat itu adalah salah satu medan perang langit.
Kerumunan terkejut. Medan perang yang melayang di langit sangat besar. Sudah cukup bagi keduanya untuk bertarung sampai akhir. Dari apa yang bisa mereka lihat, itu adalah warna emas samar, seolah-olah itu dilemparkan dari emas surgawi. Ada banyak aturan dan perintah yang diukir di tempatnya. Panggung batu emas tampak bermartabat dan megah. Medan perang langit yang tetap berdebu selama bertahun-tahun akhirnya akan dibuka lagi. Ini benar-benar mengasyikkan. Saya berharap hari ketika talenta surgawi bertabrakan akan datang lebih cepat. Di kejauhan, api surgawi berdenyut dalam kabut. Seorang pemuda yang sangat arogan mengamati panggung tingkat dewa. Matanya terbakar dengan api merah, seolah-olah mereka bisa membakar bintang-bintang di langit. Di belakangnya berdiri sosok mengesankan dari beberapa makhluk berdarah murni yang kuat. Yang ini tidak cukup besar. Itu tidak sebesar yang tercatat dalam catatan. Di tempat lain, penyihir itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah dan menggoda bermekaran dengan cahaya yang menakjubkan. Nes baginya adalah pria paruh baya. Dia tampak seperti keberadaan yang terlepas dari dunia ini, hampir seperti makhluk abadi. Dia berkata, cakupan area panggung terkait dengan alam kultivasi para pembudidaya. Dengan sekejap, Si Yi dan Si Hao tampaknya secara bersamaan melangkah ke medan perang. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh saat mereka saling berhadapan. Medan perang berdebu ini diliputi dengan niat membunuh setelah apa yang tampak seperti hanya sesaat. Medan perang emas yang samar dan batu pusat yang sangat besar sangat luas dan ganas. Mereka berkedip-kedip dengan simbol berat dan kuno untuk mencegah gelombang kejut bocor di luar panggung. Menurutmu siapa yang akan menang? Apa hasil akhirnya? Ini adalah pertanyaan banyak orang bertanya-tanya tentang. Mereka telah mendiskusikan ini terus-menerus selama beberapa hari terakhir, dan mereka akan segera mendapatkan hasilnya. Saya pikir individu dengan murid ganda memiliki 8 kali peluang untuk menang. Bagaimanapun, dia benar-benar kuat dan seimbang dalam semua aspek. Di sisi lain, meskipun Si Hao agak menakjubkan, dia kehilangan tulang tertingginya dan tidak memiliki pengetahuan penting. Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh sebagian besar orang banyak. Mereka semua merasa bahwa Si Hao secara inheren lebih lemah dan dalam posisi yang lebih rendah. Belum tentu. Setelah kehilangan tulang tertingginya saat itu, tubuh Si Hao dalam kondisi sekarat. Dia seharusnya mati, namun dia selamat dan masih menjadi pemuda tertinggi. Karena dia berhasil menciptakan keajaiban, saya percaya dia akan menunjukkan kepada kita pemandangan menakjubkan lainnya. Peluangnya untuk menang tidak kecil. Ada secara alami orang-orang yang berada di sisi lain dan disukai Si Hao. Ada diskusi panas di mana-mana saat mereka menganalisis pertempuran ini. Setelah mengevaluasi semua yang mereka ketahui, mereka merasa bahwa kemungkinannya 7 atau 8 berbanding 1 untuk Si Yi, karena dia terlalu luar biasa. Keadaan alaminya terlalu sempurna. Di atas panggung, kedua sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya. Mereka seperti dua komet saat bertabrakan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan yang dihasilkan sangat menggelegar. Ini tidak seperti konfrontasi biasa, melainkan seperti tabrakan dua pegunungan surgawi kuno. Seluruh dunia bergemuruh dalam resonansi, dan gelombang kejut yang sangat kuat yang membuat semua orang sangat terguncang dilepaskan. Dengan serangan ini, kabut bergolak dan cahaya surgawi melonjak. Kekuatan surgawi yang dihasilkan terlalu menakutkan saat mereka menghantam seperti gelombang laut yang tak terbatas. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan manusia. Setelah beberapa waktu, kedamaian dipulihkan di tempat itu. Berbagai garis cahaya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah dua sosok dalam konfrontasi jauh. Semua orang kewalahan. Kekuatan barusan membuat banyak orang terguncang. Jika mereka sendiri di atas sana, kemungkinan besar mereka akan mati. Satu serangan itu terlalu sulit untuk dipertahankan. Adik laki-laki, baru sebulan berlalu, tetapi kekuatan fisikmu menjadi lebih kuat. Mata Si Yi berkedip dengan cahaya. Jenis kekuatan pemusnah bisa dilihat di dalam diri mereka. Kamu sudah menggunakan cairan tubuh emas lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Setelah itu, keduanya tenggelam dalam keheningan. Namun,
Banyak orang memperhatikan bahwa aura mereka naik dan menjadi semakin menakutkan. Pakaian Si Hao mulai berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti dewa yang dihidupkan kembali. Si Yi berada dalam kondisi yang sama. Pori-porinya melebar, dan garis-garis cahaya surgawi menyembur keluar. Seluruh tubuhnya tampak seperti mengambil dan mengirimkan api surgawi saat dia beresonansi dengan dunia dan menerima kekuatan alaminya. Iyer, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Cepat dan bunuh dia. Dari kejauhan, laba-laba emas besar berkata pada dirinya sendiri. Selain itu beberapa ahli tertinggi. Jelas bahwa hubungan mereka dengan Danau Roh Iblis sangat baik. Saudara laba-laba emas, kami telah menerima undangan Anda. Setelah pertempuran ini berakhir, kami pasti akan hadir dan merayakannya. Saya percaya ini pasti akan menjadi kesempatan besar. Pemuda bernama Si Yi ini pasti akan menjadi hebat. Dia layak mendapatkan reputasinya yang tiada taraf. Pakar tertinggi lainnya mengangguk dan berbicara. Telapak tangan Si Yi menjadi ungu. Cahaya warna-warni menyembur keluar, seolah-olah energi ungu telah tiba dari timur. Itu memiliki aura yang tak tertandingi saat menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, kekuatan surgawinya mencengangkan dan sulit untuk diblokir. Lupakan medan perang langit, bahkan mereka yang menonton pun gemetar. Mereka bisa merasakan energi yang mengerikan. Teknik berharga macam apa ini? Itu sangat kuat. Dengan suara Weng, pada waktu yang tampaknya bersamaan, lampu warna-warni merah menyala dari lokasi Si Hao. Seolah-olah dia dilahirkan kembali melalui api saat kekuatan surgawi yang sangat kuat tersapu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan keluar. Diciptakan kembali di telapak tangan merahnya adalah simbol kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya api yang menakjubkan. Semua orang menarik napas dingin. Lupakan medan perang normal, bahkan puncak iblis kuno akan hancur. Namun, medan perang langit sama sekali tidak terpengaruh dengan hanya simbol yang berkedip-kedip. Kekuatannya sangat besar. Listrik semacam itu menunjukkan bahwa di awalnya bisa melangkah ke medan perang ini, tetapi hanya dihentikan oleh simbol. Tepat pada saat itu, Si Hao melayang ke udara. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya dari bawah seperti palu godam yang sangat besar. Rambut hitam Si Yi melayang di belakangnya. Matanya menjadi lebih dingin saat dia langsung bergegas ke udara. Seluruh keberadaannya seperti seberkas kilat saat dia menyerang Si Hao dengan membunuh. Ketika mereka bertabrakan kali ini, kedua lengan mereka terus bergetar. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari 1000 pertukaran dilakukan. Itu tak tertandingi dan pada kecepatan di mana tidak ada yang bisa mengikuti. Akhirnya, seluruh dunia diledakkan oleh guntur. Cahaya ungu dan cahaya warna-warni merah meletus seolah-olah dua bintang telah dihancurkan bersama. Kedua individu itu terbang mundur. Serangan ini tidak memutuskan pertempuran, melainkan awal. Sekarang, tirai konfrontasi yang sebenarnya telah diangkat. Kaki Si Yi menginjak kehampaan, dan setiap kali kakinya turun, suara tumpul akan terdengar. Itu tidak terdengar seperti dia sedang menginjak udara, tetapi seolah-olah dia sedang menginjak genderang dewa, membuat jiwa orang-orang gemetar. Sungguh teknik kaki yang menakutkan. Kemampuan surgawi macam apa ini? Seseorang dari kerumunan bertanya. Si Yi menekan ke depan, dan dengan setiap langkah, kekuatannya akan meningkat dalam jumlah besar. Selama langkah keempatnya, seluruh tempat ini bergetar sebagai tanggapan. Bahkan ekspresi Si Hao berubah. Teknik berharga semacam ini sangat menakutkan, karena kekuatannya tampaknya terus meningkat. Sepertinya setiap langkah dapat menyebabkan seluruh dunia bergemuruh dan hampir hancur. Dia tidak tahan lagi dan bergegas maju dengan membunuh. Garis cahaya merah mencolok terbang keluar dari telapak tangannya dan meretas Si Yi. Suara tangisan burung mengikuti serangan itu. Si Yi mengeluarkan gerutuan rendah. Lengan kanannya bersinar dengan cahaya ungu, dan seolah-olah seekor naga barbar telah bangkit kembali saat dia menghadapi serangan dengan jarinya. Dengan suara ledakan besar, itu membuat kontak dengan lampu merah dan menciptakan letusan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah kelima. Dunia seolah meledak dengan suara kematian, seolah-olah 1000 orang mengaum pada saat yang bersamaan.
Semua orang mulai menggigil dalam hati. Itu jelas hanya sebuah langkah, namun efek abnormal seperti itu dihasilkan. Itu membuat semua orang tercengang dan ketakutan. Ketika langkah ke-6 Si Yi diturunkan, ruang di sekitar mereka mengeluarkan suara retak. Kabut ungu memenuhi udara dan menutupi segalanya. Itu adalah langkah Qilin. Seseorang berteriak setelah akhirnya mengenali kemampuan surgawi. Si Hao saat ini merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah dia sedang dihancurkan di bawah puluhan ribu gunung. Rasanya seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas saat menghadapi tekanan yang tampaknya tak berujung ini. Membunuh. Setelah teriakan singkat, Si Yi mengambil langkah ke-7. Niat membunuh meluap ke langit, dan raungan yang terdengar seperti 3.000 setan berteriak mengguncang dunia. Seolah-olah semua makhluk hidup akan padam dan dunia ini berputar kembali ke masa lalu. Itu terlalu mengerikan. Semua jenis simbol muncul di medan perang langit dan membentuk tirai cahaya yang sangat besar. Itu mengelilingi area itu, atau sejumlah besar pembudidaya akan segera meledak. Ini adalah teknik langkah Qilin. Itu memiliki kekuatan tak terukur yang bisa menghancurkan dunia dan memusnahkan semua musuh. Dada Si Hao sangat kesakitan saat menghadapi tekanan luar biasa ini. Dia terus membuat jejak saat tubuhnya terhuyung mundur. Akhirnya, seutas darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Apa? Bahkan seseorang sekuat Si Hao terluka. Di kejauhan orang-orang terkejut. Semua orang melihat alam kultivasi mereka sendiri, terutama makhluk berdarah murni yang telah bertarung melawan Si Hao sebelumnya. Mereka tahu betapa menakutkannya dia, namun dia sebenarnya terluka. Ini adalah teknik setan kuno, teknik Qilin sejati yang tidak diturunkan di antara keturunan. Itu adalah kemampuan suci Qilin berdarah murni. Seseorang berteriak keheranan. Mungkin ini benar-benar penjelasan yang benar. Si Yi telah memperoleh teknik Qilin, dan pada saat ini, sebagian dari kekuatannya terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia dan membuat semua pembudidaya yang hadir gemetar. Bagaimana surga menentang teknik berharga Qilin? Itu benar-benar di tangan manusia. Bukankah selama ini hilang dalam transmisi? Segera setelah itu, semua orang ingat bahwa Si Yi adalah individu dengan 2 murid, dan matanya dapat melihat melalui semua hal yang dibuat-buat dan ke dalam sumbernya. Dia kemungkinan besar menggunakan mata itu untuk mengorek kekuatan besar yang ditinggalkan oleh Qilin. Tunggu, sepertinya teknik Qilin rusak. Itu tidak lengkap. Di kejauhan, seorang ahli tertinggi membuka mulutnya. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya cemerlang akan menyembur keluar. Darah bocor dari sudut bibir Si Hao, tapi dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meraung dan meludahkan semburan api merah. Itu membentuk burung surgawi dan menabrak ke depan. Dia tidak menjadi sedih dengan cara apapun dan tampak agak tidak terpengaruh saat dia dengan ganas menyerang Si Yi. Tubuhnya sendiri tampaknya telah menjadi api merah besar. Burung surgawi yang terbang dari mulut Si Hao menghentikan langkah Si Yi. Itu membawa serta api yang tak ada habisnya dan membuat langkah Qilinnya lamban, tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Sementara itu, tubuh Si Hao sangat kuat dan bertenaga. Dia seperti burung vermilion yang tak terkalahkan saat dia melayang ke udara. Itulah teknik berharga vermilion bird. Banyak orang berteriak. Mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka baru saja melihat teknik berharga Qilin yang hebat, namun sekarang mereka melihat penggunaan teknik berharga lainnya, teknik berharga vermilion bird. Itu benar-benar mengejutkan. Seluruh tubuh Si Hao berkobar dengan api yang memancarkan energi menakutkan. Tubuhnya seperti batu giok merah karena melepaskan kilau berkilau yang berharga. Dia memiliki kekuatan yang kuat dan menggelegar. Di dalam api yang mengerikan itu ada garis-garis listrik. Gerakannya terlalu cepat. Saat dia menyerang dengan keras, telapak tangannya seperti sayap. Angin mulai bergolak, dan langit sepertinya akan hancur. Kali ini, Si Yi dikirim terbang setelah dipukul oleh sayap berapi lawannya. Dia seperti layang-layang yang talinya putus dan hampir tersambar di luar medan perang langit. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, yang dia usap dengan lengan bajunya. Wajahnya penuh kejutan, tetapi segera setelah itu, ketidakpedulian kembali ke matanya.
Dia sekali lagi melonjak membunuh Di Si Hao. Tembakan 4 kali lipat Vermilion Bird sebenarnya digunakan pada tingkat yang begitu tinggi. Meski masih muda, kemampuannya patut diacungi jempol. Seberapa kuat fisiknya? Di kejauhan, Kaisar Api duduk di atas kereta di dalam api surgawi yang melompat. Dia sendiri belum pernah mengolah Fourfold Barrage, tapi dia tahu keberadaannya dari catatan kuno. Mereka yang tidak memiliki fisik yang setara dengan Vermilion Bird tidak dapat mengolahnya, atau tubuh mereka pasti akan hancur. Ini sangat mengejutkan Kaisar Api. Huo Linger duduk dan berkata dengan suara lembut, "Ayah, apakah menurutmu dia bisa menang?" Tidak mudah untuk mengatakannya. Kaisar Api menggelengkan kepalanya. Aohou. Setelah raungan rendah, kilin ungu muncul di belakang Si Yi. Itu surgawi dan bermartabat, seolah-olah itu adalah dewa surgawi yang dihidupkan kembali yang menghadap musuh-musuhnya. Pada saat ini, tidak ada gunanya menahan diri. Teknik kilin terungkap ke dunia. Sementara itu, Si Hao juga tidak takut. Lengannya bergerak seperti sayap yang berapi-api. Dia melepaskan teriakan, dan Vermilion Bird yang berapi-api muncul di belakangnya. Warnanya merah cerah dan berkilauan. Vermilion Bird yang sangat besar itu hidup, dan tubuhnya menutupi cakrawala. Perwujudan teknik. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Kedua individu ini dibatasi oleh alam kultivasi mereka, namun mereka dapat memanfaatkan kemampuan surgawi yang mengejutkan dunia. Si Yi telah bergabung dengan kilin, menjadi setinggi gunung. Kadang-kadang, dia akan berada dalam bentuk manusia, dan di lain waktu, dia akan menjadi kilin ungu. Sementara itu, Si Hao telah bergabung dengan Vermilion Bird. Kadang-kadang, dia akan menjadi pemuda yang kuat, dan di lain waktu, Vermilion Bird akan terbang di udara. Kilin ungu pegunungan melonjak dengan energi ungu. Itu megah dan gagah saat menerkam burung surgawi merah. Tubuh Si Hao bergabung dengan Vermilion Bird. Dia menggunakan Archaic Fourfold Barrage untuk membuat tubuhnya merah menyala. Dia tampaknya memiliki jumlah energi yang tak ada habisnya. Tubuhnya dikelilingi oleh simbol saat dia bergegas maju untuk menghadapi lawannya secara langsung. Ini adalah tabrakan yang luar biasa hebat. Kilin meraung dan burung Vermilion menangis. Seluruh langit mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Kerumunan itu ngeri. Medan perang emas muda dibangun dari bahan khusus, dan ditutupi dengan simbol yang lebih misterius yang dapat melindungi dari segalanya. Meskipun demikian, ada retakan kecil yang muncul di batu penjuru, sangat mengejutkan semua orang. Ini, bahkan di medan perang tingkat dewa, pemandangan seperti ini hampir tidak pernah terlihat. Wajah nenek Si Hua berubah. Dia melihat ke arah gadis pendiam di sisinya. Peri Yue Chan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Rambutnya yang indah berkibar-kibar, dan pakaian putihnya seperti salju yang melayang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan sangat tenang, dan melihat ini membuat nenek Si Hua menjadi kurang tegang juga. Tabrakan hebat terdengar di udara. Pagar medan perang langit hancur berkeping-keping. Perwujudan domain terkejut, dan dia secara pribadi bertindak untuk memperbaiki celah. Membunuh. Di langit, kilin ungu dan burung Vermilion merah sekali lagi membentuk rekan manusia mereka. Satu memiliki energi ungu yang mengelilinginya, dan yang lainnya dikelilingi kabut merah. Mereka mulai bertukar serangan dengan cara seperti kilat, dengan cepat dan ganas. Begitu intens dan menakutkan. Ini layak menjadi pertempuran yang menentukan antara pemuda tertinggi. Bahkan teknik berharga seperti ini terungkap. Ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. Pertarungan antara keduanya terlalu intens. Pertarungan mereka telah membuat langit menjadi gelap dan matahari dan bulan tidak bercahaya. Hantu menangis dan dewa melolong. Seolah-olah neraka itu sendiri telah turun ke dunia ini. Menurut kalian siapa yang akan menang jika pertempuran ini berlanjut? Kenapa aku merasa si kecil sedikit lebih ganas? Sepertinya peluangnya untuk menang sedikit lebih tinggi. Vermilion Bird itu bisa menembus langit dan menabrak dunia bawah. Pertempuran ini membuat semua orang terpesona dan ketakutan. Si Hao tetap tenang. Dia menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dengan cara yang ganas dan sombong.
Itu digunakan dengan kemampuan luar biasa dan ditampilkan dengan kekuatan terbesarnya. Dengan suara Pu, Si Yi meludahkan seteguk darah. Di bawah serangan tirani lawannya, ia menderita cedera. Gambar kilin ungunya mulai bergetar tanpa henti. Apakah hasilnya akan diputuskan? Apakah yang lebih kecil akan menang? Seseorang berteriak ketakutan. Mustahil. Apakah Anda tahu siapa Si Yi? Dia adalah pemuda dengan 2 murid, dan saat ini, dia hanya menggunakan teknik. Dia masih belum menggunakan kemampuan surgawi terbesarnya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, jelas bahwa Si Yi memiliki peluang 90% untuk menang. Realitas kejam akan segera terungkap. Film pun berakhir.